Nah, ini sekaligus juga mumpung nyambung dengan dana desa, saya melaporkan bahwa dana desa sudah disiapkan untuk 2021. Sehingga perdebatan terkait dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, di mana di sana ada kesan tidak ada dana desa lagi di 2021, di rencana pembangunan dan rencana anggaran yang dipaparkan oleh Bu Menteri Keuangan sudah jelas di sana ada dana desa. Dana desa adalah sangat penting bagi desa yang ada di wilayah kami, karena apa? Dana desa adalah merupakan kependekan atau memperpendek jarak antara desa dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Selama ini kalau tidak ada dana desa, pembangunan harus menunggu dari anggaran pemerintah daerah. Setelah dengan adanya dana desa, kami bisa menganggarkan apa yang kita harapkan di desa kita sendiri. Mengenai dana desa dan dana sebelum adanya dana desa. Untuk periode saya tahun 2002 sampai 2012 sebelum ada dana desa, kami itu kalau membangun desa yaitu bersifat gotong royong. Jadi setiap kegiatan masyarakat paham, kalau disuruh kerja bakti, budal, kerja bakti hari ini dikondisikan sama Pak Kasun berangkat. Kepala desa memang nyaman tidak begitu dibentur-benturkan seperti hari ini. Dan jadi semua kegiatan masyarakat paham, tidak harus pakai uang, kumpulan rapat dan apa saja kami istilahnya ya, kalau istilah Jawanya lagis bentis, gratis, tidak harus pakai konsumsi, tidak harus pakai ini itu. Tapi karena sekarang ada anggaran dana desa, ya alhamdulillah saya terima kasih kepada pemerintahan Pak Jokowi yang telah menganggarkan dana desa yang begitu besar. Namun pertanggungjawaban kami selaku kepala desa yaitu berat. Setiap kegiatan harus didokumenkan. Setiap kegiatan harus nyata-nyata, harus ada istilahnya bukti yang otentik. Jadi tidak serta-merta harus ini, harus itu. Tidak, semuanya harus tertata dengan rapi dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang kami kepala desa yang setelah adanya dana desa ini, kami justru untuk periode saya ini, periode yang kedua ini, saya mulai tahun 2019 sampai hari ini 2020, saya jumbul semua kegiatan harus terupdate, harus terdata seperti yang saya katakan tadi. Terus kegiatan harus ini katakanlah harus pertanggungjawabkan dengan sebenar-benarnya. RPJM Desnya harus jelas, penggunaannya harus jelas, difoto, didokumenkan seperti ya, lebih mudah sebenarnya asal kita mau bersama-sama melibatkan tokoh masyarakat, RT RW, diajak ngobrol bareng. Dan perlu diingat, kepala desa itu bukan istilahnya penguasa penuh. Wolo, aku udah di lurah, mboten. Kekuasaan tertinggi di desa ini ya masyarakat musyawarah. Jadi tidak harus lurah kudu duwe program seperti itu, bukan. Saya tidak mau seperti itu. Ya, saya harus menimba, katakanlah mencari aspirasi dari masyarakat. Monggo saya kumpulkan bersama-sama untuk sama-sama memikirkan desa ke depannya.
apa yang kita harapkan di desa bisa kita anggarkan melalui dana desa. Kalau dengan adanya dana desa, kita langsung bisa menganggarkan apa yang kita harapkan. Dengan demikian kami harapkan dana desa jangan sampai dihilangkan. Itu harapan dari kami. Mboten setuju. Karena apa? Ini juga perjuangan. Tidak apa-apa kita diribetkan, katakanlah ruwet-ruwet, tidak masalah. Tapi ADD dana desa apapun ini jangan sampai dihapus. Karena satu, pembangunan di negeri ini ya, kelihatan jelas karena DD masuk. Seperti gedung-gedung sekarang mana? Tidak ada gedung yang jelek, tidak ada pembangunan yang jelek. Ya. Dengan pemerintahan ini sangat luar biasa. Ya. Semuanya terjangkau. Jadi majunya desa juga majunya negeri ini. Saya kira gitu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kami sebagai kepala desa merasa terlindungi dengan adanya undang-undang itu. Karena apa? Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan yang ada hubungannya dengan BLT maupun penanganan COVID itu sudah tertera dalam undang-undang tersebut. Dan pembelanjaan yang sebelumnya tidak tertera, tidak tercover dalam undang-undang ini bisa tercover melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini. Jadi kepala desa juga merasa dilindungi dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Bukan berarti hilang, tidak, tapi penanganan BLT, penanganan COVID-19 ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Andai kata tidak ada undang-undang ini, kami akan melaksanakan bantuan tunai langsung kepada masyarakat. Kami tidak punya payung hukum yang kuat. Maupun bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat yang hubungannya dengan dampak COVID-19 ini. Kami merasa terbantu dan terlindungi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sangat luar biasa. Kami sebagai kepala desa baru dengan munculnya ini ya, kalau tidak didampingi pendamping, saya repot. Bagaimana saya nanti justru saya takut akan terpleset secara hukum, betul loh. Dengan adanya pendamping, saya sangat mengharapkan sekali masukannya, arahannya. Ini saya bisa berjalan sampai hari ini justru karena pendamping dari kecamatan. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa yang telah melaksanakan pendampingan di tiap-tiap desa di seluruh Indonesia, utamanya di Kabupaten Pacitan. Karena dengan adanya pendamping desa ini kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau bila mengalami kesulitan apa yang dialami di desa itu kami bisa diatasi oleh pendamping desa. Utamanya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan dana desa. Terima kasih. Yang juga tidak dibayangkan oleh Kementerian Desa, sehingga pada awalnya kita fokus pada padat karya tunai desa. Kita melihat Pak, padat karya tunai desa itu satu kebijakan yang memang gentle. Sebenarnya kan BLT sebenarnya, tetapi ada produk. Nah ini bedanya padat karya tunai desa dengan padat karya tunai di luar padat karya tunai desa. Nah makanya hari ini
kita memberikan arahan kepada desa-desa, penggunaan dana desa untuk padat karya tunai desa difokuskan pada desa yang punya wisata, punya wisata itu saya minta difokuskan untuk penyiapan rebound, supaya tempat wisata yang selama ini tidak terawat karena tidak dikunjungi selama musim pandemik ini dibersihkan, dirawat dan seterusnya dengan pendekatan padat karya tunai desa, atau itu asetnya desa. Selalu saya tekankan Pak, aset desa. Kenapa? Karena ada desa wisata yang perpaduan antara aset desa dengan aset masyarakat. Misalnya di Purbalingga itu ada dikelola oleh BUMDes, tetapi misalnya di zona taman itu miliknya warga desa, tetapi satu pengelolaan. Nah tentu ini harus dipisahkan dalam perawatan. Kalau itu menggunakan pendekatan ini harus dihitung, tidak bisa kemudian, karena nanti bahaya kalau tidak dilakukan pemetaan secara detail. Nah terkait dengan BLT, kita memang sejak awal sudah mengantisipasi berbagai hal. Sejak awal kita bicara indikator. Apa sih indikator miskin itu? Pertama terjadi perdebatan dengan 14 indikator yang sangat tidak masuk akal. Dan itu sempat jadi polemik karena dikira itulah yang menjadi keputusan Kementerian Desa. Padahal kita kemudian menyederhanakan indikator, filosofinya bahwa BLT, kebijakan BLT itu hadir karena COVID. Maka dengan demikian, maka ketika COVID sudah tidak ada, maka BLT juga tidak ada. Jadi BLT ini hanya kebijakan sesaat saja, sepanjang ada COVID, tetapi nanti ketika COVID sudah tidak ada, maka BLT pasti juga tidak ada. Nah ini sekaligus juga mumpung nyambung dengan dana desa, saya melaporkan bahwa dana desa sudah disiapkan untuk 2021, sehingga perdebatan terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, di mana di sana ada kesan tidak ada dana desa lagi di 2021, di rencana pembangunan dan rencana anggaran yang dipaparkan oleh Bu Menteri Keuangan sudah jelas di sana ada dana desa untuk 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kembali ke masalah BLT, itulah makanya kemudian kita di dalam melakukan proses pendataan dan tahap pengambilan keputusan siapa yang menerima BLT itu agak detail. Pertama, pendataan oleh relawan desa lawan COVID yang ketuanya kepala desa, wakilnya ketua BPD, anggotanya aparatur pemerintah desa, ketua RT, ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Dengan basis RT supaya lebih mudah dalam pemetaan dan dilakukan oleh 3 orang. Maksud kita itu sederhana, kalau 3 orang itu kan kalau bahasanya Adinda Rifki mungkin karena tadi fasih dalam wallahul muwaffiq, itu urusan ijtima, urusan kesepakatan. Nah maka 3 orang itu, kalau 3 orang menyatakan bahwa si A ini layak, maka sudah 3 perspektif menyatakan layak. Itu makanya kita meminta 3 orang yang melakukan pendataan. Kemudian dibawa, itu pun masih difilter lagi, dibawa ke Musdesus untuk melakukan verifikasi dan penetapan. Nah, kenapa kita melakukan itu? Saya sepakat dengan Pak Ketua terkait dengan data. Memang kita ingin melakukan perbaikan data. Makanya pada beberapa waktu COVID ini kita memang fokus pada pemetaan, kemudian perbaikan dan revitalisasi data, termasuk data pendamping desa. Mohon maaf, saya sendiri tidak banyak tahu apa sih tugas pendamping desa selama ini. Ternyata setelah saya masuk, saya dalami, itu memang butuh penanganan agak serius. Makanya kemudian kita bangun sebuah sistem dan secara bertahap Pak, kita akan melakukan seleksi alam. Seleksi alam itu pasti jumlah pendamping desa setiap tahun akan mengalami penurunan. Karena apa? Karena kita ingin kualifikasinya, kita ingin lebih meningkatkan profesionalitasnya. Dan kita membangun sebuah sistem aplikasi untuk memantau kinerja
pendamping desa dalam bentuk self-report. Kemudian self-report itu kita verifikasi, karena kalau kita melakukan evaluasi dari self-report nggak mungkin. 30 sekian ribu pendamping desa dari 74.953 desa, kalau tidak self-report pasti tidak mungkin akan bisa terawasi dengan baik, utamanya dalam kinerja. Tentu kami juga sangat terima kasih tadi Pak Iwan menginformasikan ada rangkap, itu memang sudah masuk. Di dalam self-report kita sudah masuk, ada item yang menanyakan apakah selain menjadi pendamping desa juga menjadi fasilitator atau pendamping di tempat lain. Nah itu dalam proses, insya Allah ke depan kita pastikan akan lebih memiliki kualifikasi. Dan tentu terkait dengan status Pak, jadi status pendamping desa, bukan ASN, kita mewacanakan pendamping desa itu menjadi P3K, pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja, pegawai pemerintah perjanjian kerja berdasarkan P3K singkatannya. Supaya apa? Supaya ada kejelasan. Dan saya sepakat, kita lagi berupaya agar pendamping desa ini menjadi bagian dari Kementerian Desa. Sampai hari ini, mohon maaf, pendamping desa belum sepenuhnya menjadi bagian dari Kementerian Desa. Karena masih harus ada pelaporan dengan DPMD di kabupaten dan seterusnya. Menurut saya itu tetap harus, tetapi memang harus kemudian nuke. Termasuk penggunaan dana desa, Pak. Kita harus melakukan sedikit perombakan terkait dengan skala prioritas penggunaan dana desa. Saya sepakat kalau fokus, tidak terlalu ngedabiah kalau bahasa Jawa itu, sehingga semua mau dijalani. Tetapi kami juga harus hati-hati, jangan sampai kemudian regulasi yang kita keluarkan menimbulkan kritik dan penolakan karena dianggap terlalu masuk terhadap otoritas atau otonomi desa. Itulah makanya dalam hal tertentu memang kami harus masuk nantinya. Misalnya kita filosofinya begini, dana desa adalah APBN, bukan hibah memang iya, tapi APBN. Maka dana desa harus bersinergi dengan strategi pembangunan nasional. Satu contoh terkait dengan elektrifikasi. Di Indonesia ini masih ada 9.000 sekian desa belum berlistrik, menuju 100%. Maka di daerah-daerah itu fokus dana desa nanti 2021 prioritasnya adalah untuk listrik. Berdampingan dengan berbagai anggaran APBN lainnya. Tentu ini butuh sinergitas dan kerjasama dengan berbagai kementerian. Dan alhamdulillah kita sudah punya formula sementara ini, sekaligus ke Bu Neneng, karena saya ini kalau lihat Bu Neneng itu lihatnya Pak Mano Arfa saja. Iya, makanya itu saya lihatnya Pak Mano Arfa aja itu. Misalnya ketahanan pangan di Kalteng yang sudah hampir clear ini. Jelas Kementerian Desa tugasnya memastikan lahan dan lahan itu bersertifikat by name by address. Maka saya juga terus terang nuke masuk ke sana karena saya nggak mau kemudian apa yang ditugaskan lintas kementerian tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Yang kedua, penyiapan sumber daya. Kenapa kita sangat komit dan fokus ke situ? Karena yang diuntungkan nanti ini masyarakat di daerah itu. Urusan saprodi, bibit dan pertanian. Urusan pintu air dan seterusnya total itu PUPR. Nah, kebetulan ini memang program khusus. Sekaligus tadi terkait dengan asumsi overlapping antara Kementerian Desa atau pembangunan di desa dengan kementerian lain. Insya Allah kalau di desa tidak ada overlapping sampai hari ini. Kenapa kami katakan tidak ada overlapping? Karena hampir 100% desa ketika merencanakan pembangunan tidak mau duitnya keluar dari desa itu. Bahkan perbatasan pun yang ketika masih abu-abu mereka nggak mau. Nah itulah yang kemudian menjadi lahannya PUPR. Lahannya PUPR kecuali program khusus yang memang menjadi skala prioritas daerah. Tetapi kalau dana desanya tidak akan ada overlapping.
Justru mereka ini nggak mau Pak, duitnya terpakai bahkan agak deket-deketin desa lain itu nggak mau. Ini juga masih jadi masalah. Sehingga sekian ratus ribu kilometer, sekian ratus ribu irigasi, jalan, itu setelah kita petakan betul, itu terputus-putus. Jadi desa ini sekian, desa ini. Sementara hubungan antar desa ini belum. Nah, kita di 2021 ini ingin menyambungkan. Karena dari ekonomi sangat tidak ekonomis. Kalau hanya terputus di masing-masing desa. Nah, ini juga kita komunikasikan dengan PUPR dan berbagai mohon maaf, mungkin itu fitnah. Ya, karena yang benar lebih dari itu, Pak. Jadi yang benar itu lebih dari itu. Dari 51.000 BUMDes yang terdata ke kita, 37.000 yang transaksi, yang ada pembukuan. Berarti selebihnya tidak. Jadi kalau disebut 2.000 itu fitnah. Ya, karena terlalu kecil dari kenyataannya. Nah, saya juga kaget, kok bisa begitu, kenapa? Setelah kita dalami, ternyata pendirian BUMDes itu pada awalnya menjadi gerakan daerah. Jadi bupati membuat gerakan, kecuali Bupati Ponorogo karena ada sahabatnya. Nah, bupati bergerakan, semua desa bikin BUMDes. Nah, itu yang kemudian saya sampaikan, jangan begitu. Bangunan BUMDes harus didasarkan pada kebutuhan. Pertama harus tahu core bisnisnya apa dulu. Baru bikin BUMDes. Kalau tidak begitu pasti nggak jalan lah. Nah, memang ya harus sabar lah, harus telaten dan seterusnya. Jadi satu persatu kita benahi supaya apa? Supaya fokus kita memang ekonomi, Pak. Fokus kita ekonomi dan kesehatan. Karena sesuai dengan target capaian di pembangunan itu adalah sumber daya manusia dan ekonomi. Ketahanan ekonomi termasuk lumbung desa ini juga menjadi perhatian kita. Dengan demikian maka hari ini misalnya Pak yang kita lakukan, kita lagi mengidentifikasi BUMDes yang sudah menggunakan digital dengan 3 kategori. 1, BUMDes yang memang atau BUMDesma yang memang membangun aplikasi sendiri, platform sendiri untuk pemasaran dan lain-lain. Yang kedua, BUMDes atau BUMDesma yang memanfaatkan kerjasama dengan e-commerce yang sudah ada, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Yang ketiga, BUMDes yang baru tingkat memanfaatkan media sosial. Nah, 3 ini lagi kita upek-upek untuk kita data, kemudian akan kita upayakan pendampingan. Kita memanfaatkan adanya Kampus Merdeka. Di dalam Kampus Merdeka itu ada satu program yang namanya Project Desa. Nah, justru disitulah kemudian kita terus melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, dan kita minta kepada perguruan tinggi dalam melakukan pendampingan desa juga fokus. Pertama tentu di sekitar perguruan tinggi yang ada, kemudian kalau keluar, saya minta untuk ada koordinasi supaya apa? Supaya misalnya begini, ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Nah, perguruan tinggi negeri itu saya minta justru fokus di luar Jawa. Misalnya UGM, kemarin kita sampaikan, UGM perbanyaklah pendampingan desa di Indonesia Timur. Meskipun sudah ada, dan insya Allah hampir semua perguruan tinggi negeri sudah punya pendampingan di tempat-tempat yang membutuhkan pendampingan lebih khusus. Nah, namun sekarang kita coba kita sinergikan sehingga kita sampaikan target misalnya BUMDes, pendampingan dalam perencanaan dan penanganan akuntabilitasnya.
Dan kita juga punya sistem, Pak. Jadi Kementerian Desa punya sistem untuk ya dipakai oleh BUMDes, tetapi kita juga tidak melarang BUMDes bekerja sama dengan pihak ketiga untuk dalam pembuatan dan penerapan sistem. Jadi intinya kita sepakat bahwa fokus kegiatan kita pembangunan desa pada sektor ekonomi. Mungkin itu Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua yang bisa saya sampaikan secara umum highlight-nya. Kemudian terkait dengan transmigrasi, hampir semua sudah sudah diintervensi meskipun agak telat. Misalnya KTM yang sudah stop 5 tahun itu, kemudian sudah diintervensi mulai 2017 sampai 2020. Itu sudah diintervensi, tentu 2021 juga akan dilanjutkan intervensinya. Kita juga fokus juga ke transmigrasi, sekaligus highlight untuk transmigrasi. Jadi begini, memang kita tidak menambah, Pak. Sampai hari ini tidak ada persiapan untuk menambah karena itu biayanya tinggi dan kita tidak akan kita sepakat dengan pernyataan salah satu anggota tadi bahwa harus hati-hati karena penolakan sering berbeda antara statement kepala daerah dengan yang terjadi di lapangan. Statement kepala daerah siap, tapi lapangannya tidak siap. Makanya kita hati-hati betul untuk penanganan transmigrasi yang baru. Hari ini kita fokus kepada penanganan daerah-daerah trans yang masih menjadi tanggung jawabnya Kementerian Desa dan belum diserahkan kepada daerah. Nah, ada beberapa yang sudah diserahkan ke daerah, tapi daerah minta diperbaiki dulu. Nah, itu masih ada juga contohnya tadi, jembatan tadi yang disampaikan. Itu sebenarnya sudah kita serahkan ke daerah, Pak. Cuma daerah belum mau menerima, nanti perbaiki dulu, baru diserahkan. Nah, itu ya betul juga sih. Masa barang rusak diserahkan kan gitu. Nah, kita lagi cari solusi untuk perbaikannya.